Buat peyek teri dan tumis daun singkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di siang kali ini aku mau masak tumis daun singkong. Nah, ini udah aku rebus ya teman-teman untuk daun singkongnya. Kemudian setelah itu aku juga mau bikin peyek ikan teri. Nah, ini ikan terinya. Ini ikan teri yang kecil-kecil, kemudian ada juga ketumbar, ada garam. Ini barusan aku beli. Nah, untuk masak kali ini aku di kompor ya teman-teman, nggak di tungku karena di sini tuh nggak ada kayu, dan posisinya di sini tuh lagi musim hujan. Kalau nyari kayu tuh kayunya tuh basah-basah. Nah, di sini aku masak nasi. Kemudian untuk sayur daun singkongnya di sini aku mau campur pakai ikan. Ini tuh ikan udah kira-kira itu udah 3 atau 4 harian ya teman-teman. Jadi tuh masih ada, aku beli tuh 20.000 tuh dapat 3 ekor. Nah, sampai sekarang tuh masih ada. Kemudian aku lanjutin dengan membuat bumbu untuk peyek. Di sini ada garam halus ya teman-teman. Kalau ada garam kasar itu lebih bagus karena kalau dipakai ngulek begini itu lebih enak kalau pakai garam kasar. Kemudian ada bawang putih satu biji. Di sini tuh aku nggak pakai kemiri karena lagi nggak ada di rumah, dan tadi aku cari di warung di depan rumah itu juga nggak ada, jadi aku pakai bahan seadanya aja. Sebenarnya kalau pakai kemiri itu lebih renyah ya teman-teman ya. Kalau nggak pakai itu biasanya tuh hasilnya keras, tapi nanti kita coba aja. Nah, kemudian aku masukin air secukupnya, dan untuk ketumbarnya di sini aku pakai ketumbar bubuk aja ya teman-teman. Karena di sini tuh adanya hanya ketumbar bubuk seperti ini ya teman-teman. Untuk ketumbar yang biji yang masih utuh itu tuh nggak ada, jadi aku pakainya ketumbar bubuk. Dan di sini aku berikan juga pewarna kuning karena aku lagi nggak ada juga kunyit bubuk. Di video kali ini tuh mungkin bahan-bahan yang ada di rumah aku tuh serba nggak lengkap ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Kalau masih ada yang lain, kenapa nyari yang nggak ada? Jadinya aku pakai seadanya aja yang ada di rumah. Nah, untuk kekentalannya itu seperti ini. Kemudian di sini aku lanjutin dengan menggoreng peyek. Nah, untuk menggoreng peyek seperti ini tuh apinya sedang atau cenderung kecil gitu ya teman-teman. Karena biar peyeknya itu nggak gosong. Biasa kalau kebesaran api itu biasa peyeknya itu gosong atau agak kecoklatan itu di satu permukaan aja. Nah, untuk satu kali goreng sini tuh aku pakai 1 sendok sayur gitu ya teman-teman, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Kalau pakai sendok takutnya tuh terlalu kecil. Dan kalau pakai sendok sayur seperti ini tuh hasilnya biasanya itu sedang gitu. Nah, ini hasilnya ketika udah jadi ya teman-teman. Ini tuh nggak gosong, tapi mungkin kelihatannya tuh agak-agak gosong karena di sini tuh pencahayaannya kurang bagus teman-teman, agak gelap gitu. Nah, di sini aku bawa keluar dulu ya teman-teman. Nah, ini dia setelah ada di luar. Ini tuh hasilnya cantik, nggak gosong, dan untuk satu buah peyeknya itu aku kasih 2 sampai 4 biji teri gitu ya teman-teman. Kemudian setelah itu aku lanjutin dengan goreng telur. Di sini aku bikin telur dadar aja karena di sini kan nggak ada lauknya. Jadi aku pakai telur dadar seperti ini. Untuk telur dadarnya aku pakai 2 biji atau 2 butir. Setelah selesai goreng telur, di sini aku lanjutin dengan membuat bumbu untuk daun singkong yang udah aku rebus tadi ya teman-teman. Untuk bumbunya seperti biasa, bawang merah, bawang putih, kemudian cabai secukupnya, kemudian aku berikan juga garam. Dan di sini aku ulek aja teman-teman ya. Kemudian untuk gula dan penyedap aku masukkan di akhir setelah ditumis atau setelah daun singkongnya masuk. Dan untuk bumbu uleknya ini aku pakai garam aja. Untuk uleknya di sini aku juga nggak terlalu halus, yang kasar aja teman-teman. Kemudian setelah selesai diulek atau dirasa udah cukup, di sini aku mau goreng bumbunya karena di sini mau dimasak. Digorengnya juga pakai api sedang ya teman-teman, jangan sampai apinya kebesaran karena nanti kalau kebesaran bumbunya itu bisa gosong. Kemudian setelah bumbunya matang, jangan lupa juga diaduk-aduk atau di bolak-balik biar di permukaan itu nggak gosong. Setelah matang, jangan lupa daun singkongnya itu dimasukin. Untuk masukinnya bersamaan bersama-sama ikannya yang udah aku bersihkan ya dari tulangnya. Dan dimasaknya itu sebentar aja teman-teman, mungkin sekitar 5-7 menit sampai matang. Di sini aku juga berikan air sedikit ya teman-teman biar nggak kering. Nah, ini untuk tumis daun ubi, ini ada juga ikan goreng sama telur yang udah aku goreng tadi, dan ini peyeknya.
peyek teri yang udah aku goreng tadi. Kemudian setelah selesai memasak, di sini aku lanjutin dengan mencuci piring, karena biasa kalau udah masak itu cucian piring banyak ya teman-teman, bekas kotoran habis sebelum masak gitu. Nah di sini kudung aku tuh kena air ya teman-teman, karena tadi aku nggak kasih naik, tapi di sini aku kasih naik, padahal tuh kudung aku tuh udah basah. Nah untuk pakaian yang ada di samping aku tuh pakaian aku ya teman-teman ya, karena jemuran yang ada di depan tuh nggak cukup, jadi aku jemurnya tuh di sini. Nah di situ aku nyucinya pakai sabun colak ya teman-teman. Padahal dulu pas sebelum trans itu aku nyucinya bukan pakai sabun colek, nyucinya itu sudah terbiasa pakai sabun cuci piring gitu. Tapi setelah trans, jaduk kami itu sabun colek selama setahun, dan di situ aku juga mulai terbiasa pakai sabun colek. Dan di sini juga penjual sabun colek tuh banyak. Jadinya aku seringnya pakai sabun colek untuk cuci piring. Pakai cuci baju pun juga aku pakai sabun colek. Ya nggak apa-apa ya teman-teman, kita mengulang ke masa lalu. Dulu kan juga pas sebelum ada deterjen, sebelum ada sabun cuci piring, kita mencucinya itu pakai sabun colek. Kemudian di sini aku cuci yang pertama itu gelas-gelasnya dulu, kemudian disusul dengan sendok, mangkok, dan piring. Dan videonya mau habis saja. Terima kasih yang udah nonton video aku sampai habis.